Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Perkenalkan, saya Abdul Razak dengan NIM 1901010101029. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal G, konsentrasi Al-Quran Hadis. Di sini saya akan membawakan materi Adab Mencari Ilmu, bab 5, kelas 11, semester 1, dengan Bapak Supervisor Dr. Hairul Hudaya, MAG. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran ya anak-anak. Tolong perhatikan dan simak dengan baik. Mari kita masuk kepada pembelajaran. Baiklah, kita di sini akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu adab mencari ilmu. Di sini ada peta konsep pembagian dari adab mencari ilmu. Yang pertama, menganalisis Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang kedua, menganalisis Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Yang ketiga, menganalisis hadis Nabi tentang adab mencari ilmu. Di masa saat ini, setiap orang yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup, baik dunia maupun akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Karena ilmulah yang akan menjadi kunci pembuka kesuksesan tersebut. Kalau seseorang mau melihat lebih jauh, dia tidak akan menemukan satupun manusia yang mendapatkan kemenangan hidup tanpa ilmu. Oleh karenanya, dalam Islam, ilmu sangatlah penting. Menuntut ilmu sama dengan beribadah dan bertasbih. Bahkan, ilmu dapat menjadi model amal yang mengalir terus pahalanya bagi orang yang mengajarkan kepada orang lain. Betapa tidak, dengan ilmu, meskipun dalam kesunyian, seseorang dapat terus mengembangkan diri dan bercengkrama. Betapa tidak, dengan ilmu, meskipun dalam kesunyian, seseorang dapat terus mengembangkan diri dan bercengkrama dengan pikiran dan penelitian. Bagi orang yang berilmu, tidak ada hari yang sunyi, karena ilmu adalah teman sejati yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dengan ilmu, manusia menjadi mulia. Kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Hal ini telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dibekali dengan ilmu oleh Allah dalam menjalankan misi kenabian dan kerasulannya. Dan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Sangat serat dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu inilah beliau tunjukkan semua jalan kebaikan dan beliau peringatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir dan sekaligus rasul yang diutus kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasul wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Pada Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahum fid din
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Shadaqallahul azim. Yang berarti dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik pun mengatakan, ada berapa orang di padang pasir tinggal, tidak mengangkat pedang, celakalah orang-orang yang padang pasir itu. Maka turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Al-Maragi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang beriman dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perang, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan untuk setiap orang. Nah, jadi dari ayat ini ditunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu penting walaupun di dalam keadaan yang mendesak seperti keadaan perang. Di ayat yang ini dijelaskan bahwasanya ilmu itu juga sangatlah penting. Nah, sehingganya Allah menyertakan menuntut ilmu itu bagian daripada berdampingan, bersanding dengan ayat yang mana di situ ada perintah untuk berperang. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah bahwa ketika turun ayat, jika kami tidak berangkat untuk perang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik pun mengatakan, ada berapa orang di padang pasir tinggal, tidak mengangkat pedang, celakalah orang-orang yang padang pasir itu. Maka turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Al-Maragi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang beriman dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perang, karena perang itu sebenarnya fardu kifayah yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain yang wajib dilakukan untuk setiap orang. Nah, jadi dari ayat ini ditunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu penting walaupun di dalam keadaan yang mendesak seperti keadaan perang. Di ayat yang ini dijelaskan bahwasanya ilmu itu juga sangatlah penting. Nah, sehingganya Allah menyertakan menuntut ilmu itu bagian daripada berdampingan, bersanding dengan ayat yang mana di situ ada perintah untuk berperang. Pada surah selanjutnya, yakni Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perlihatkanlah kami dari siksa neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Dalam ayat ini memiliki tujuan sebagai pembuktian tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipahami dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir. Karena sesungguhnya dalam penciptaan aneka benda angkasa seperti matahari, bulan dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, atau dalam penguat sistem kerja langit yang sangat teliti, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal murni. Nah, dari ayat ini Al-Qur'an memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia, yaitu dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal. Akal yang bagaimana? Yang murni, sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia adalah berpikir, sebab dengan berpikir akan menunjukkan fungsi akliyah manusia dengan aktivitas. Aktivitas apa? Yaitu aktivitas berpikir. Aktivitas apa? Yaitu aktivitas berpikir. Manusia akan melahirkan beragam temuan yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan ilmu Allah melalui fenomena alam. Nah, jadi dari ayat di sini dijelaskan bahwa manusia itu disuruh untuk berpikir, yakni ulil albab. Nah, berpikir dengan pemikiran jernih. Untuk apa? Untuk mengesahkan keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita melihat dari segi hadis yang diriwayatkan oleh Hisam bin Ammar dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim
wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jauhar wal lu'lu'a wal dhahab. Yang berarti dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa fi riwayatin, riwayat lain ada tambahan dari ulama, ala kulli muslim wa muslimatin. Dan mendapatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan permata dan emas kepada binatang babi, artinya tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian sebagaimana yang telah diketahui bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap pribadi manusia, tidak terkecuali orang tua kah, muda kah, yang penting kulli muslim, yang mana dia itu sudah dibebani, yakni taklif untuk mencapainya. Bagaimana mungkin seorang tidak butuh ilmu, sedangkan seperti sholat, kemudian mengenal Allah itu bagian dari ilmu tersebut. Kemudian di dalam hadis lain dijelaskan, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Asim Ad-Dhahhak bin Makhlad dari Abdullah bin Amri, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ballighu ani walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Am, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sampaikanlah dariku yaitu ilmu meskipun satu ayat, yakni Al-Qur'an, dan kisahkanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israel dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. Dan barang siapa yang berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas dianjurkan kepada kita umat Islam untuk yang pertama berdakwah, yakni menyampaikan ilmu walau satu ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, memberitahukan kepada umat manusia atau umat Islam khususnya tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu, yakni kisah Bani Israel, asalkan kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Kemudian yang ketiga, dilarang memalsukan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, membuat beliau memperingatkan kepada sahabat tidak membuat-buat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Kenapa? Ini banyak muncul dari hadis-hadis namanya hadis maudhu, yaitu hadis-hadis palsu. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil adab-adab ilmu, yakni dari Quran surah At-Taubah, kemudian Al-Imran, kemudian dari hadis-hadis yang telah disebutkan. Ya, ini adalah tahapan atau adab-adab dalam mencari ilmu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kalian menerapkan perilaku adab pencari ilmu sebagai implementasi dari Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Adab pencari ilmu bagi setiap orang yang akan mencarinya adalah, yang pertama, hendaklah yang bersangkutan memahami bahwa tujuan mencari ilmu adalah untuk memperoleh ridha Allah, bukan untuk memperoleh harta dunia. Sedangkan bagi yang sudah memperolehnya, hendaklah yang bersangkutan tidak merasa sombong dan takabur atas raihan ilmunya, sebab semuanya hanyalah titipan amanat dari Allah. Jadi luruskan niat karena Allah, karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Salah dan hilap mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.